itulah yang disebut dengan lemak ciptaan manusia. Lemak ini atau trans fat ini hampir tidak ada secara alami. Ada sih, tetapi misalnya ada satu hal aku lupa, tetapi itu ada secara alami. Tapi umumnya trans fat itu adalah ciptaan manusia. Jadi itulah yang kita perlu waspada. Bapak Ibu sekalian, lihat baik-baik di kandungan makanan yang kita beli. Adakah di sana yang ditulis trans fat, atau ditulis hydrogenated oil, atau partially hydrogenated oil, atau partially hydrogenated vegetable oil. Itu semua sama, itulah trans fat atau lemak trans. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu untuk belajar bersama di program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Dan seperti episode sebelumnya, episode kali ini tidak kalah menarik topiknya dan tentunya akan membuka wawasan kita yang baru dan semoga bisa kita praktekkan untuk hidup yang lebih sehat. Sudah hadir bersama kita di studio Bapak Jeffrey Takasanakeng atau kita akrab menyebutnya Om Jeffrey. Halo Om Jeffrey. Halo Gaby, tentu sangat senang bisa bersama Gaby. Bapak Ibu sekalian, Gaby ini ponakan saya sebenarnya. Betul sekali. Om Jeffrey sehat dong ya? Oh, tentu sangat sehat. Sangat Puji sehat Tuhan. dan sangat semangat sepertinya mau membagikan topik kali ini yang kalau Om Jeffrey kasih judulnya ini sangat seru ya. Terlalu jahat untuk menjadi sahabat. Ini berasal lagi ditusuk dari belakang sama yang sudah kita anggap sahabat. Jadi relationship itu kayaknya bagus, enak-enak aja tapi ternyata jahat. Sepertinya cocok juga ini menggambarkan apa yang kita mau bahas hari ini. Iya, jelas. Terlalu jahat untuk diajak bersahabat. Dan memang kalau itu terlalu jahat, maka apa harus dilakukan? Hindari, singkirkan. Karena tentu jahat. Dekat pun sebaiknya jangan. Jadi harus disingkirkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengenai apa ini? Iya, mengenai apa nih Om? Oke, ini tentu kita melanjutkan episode yang lalu. Pada episode yang lalu kita telah membahas tentang lemak. Episode sebelum ini kita berbicara mengenai lemak jenuh. Kita berbicara mengenai lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh seperti sedikit review waktu yang lalu ya. Bahwa lemak tidak jenuh ini adalah lemak yang memang diperlukan oleh tubuh kita. Kita sangat memerlukannya, jadi kita harus mengonsumsinya. Kita bisa dapat dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, dari kacang-kacangan. Kemudian ada lemak yang lain, lemak jenuh. Lemak jenuh ini bisa dianggap musuh, bisa dianggap sebagai sahabat juga. Tinggal jenis lemak jenuhnya yang dari mana. Seperti yang waktu lalu kita sudah membahas bahwa lemak jenuh dari daging biasanya sebaiknya dihindari. Tapi kalau lemak jenuh dari tumbuhan seperti dari kelapa, itu cukup bagus untuk kita konsumsi. Jadi kalau mau masak pun boleh menggunakan lemak atau minyak kelapa untuk menggoreng. Itu sangat stabil. Nah, untuk saat ini ada satu jenis lemak yang kita singgung waktu yang lalu, yaitu lemak trans. Masih ingat Gaby ya? Yeah. Lemak trans atau biasa dikenal dengan trans fat. Jadi bisa saja nanti pada saat penjelasan ini kita bisa menyebut trans fat atau bisa menyebut lemak trans, udah itu dia. Oke. Trans ini mirip nama-nama stasiun TV, mirip nama travel yang berarti trans itu kalau aku boleh tebak nih ya Om. Trans itu ada transisi, ada perpindahan. Nah, kalau gitu Om, kita kenalan langsung deh sama bintang utama kita hari ini, trans fat atau lemak trans. Siapakah si lemak trans ini Om?
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini sedikit mengulang mengenai struktur daripada asam lemak. Di waktu lalu kita sudah bahas. Asam lemak jenuh itu strukturnya sudah padat, sudah terisi penuh dengan di setiap karbon itu sudah terisi dengan atom hidrogen. Jadi sudah padat, nggak bisa diapa-apain lagi. Dan ada lemak tidak jenuh, itu masih bisa dirubah. Masih bisa teroksidasi dengan cara yang mudah, masih bisa rusak dengan cara yang mudah, dengan sinar, dengan cahaya, atau dengan panas. Dia bisa berubah. Nah, kalau kita melihat trans fat itu pada dasarnya adalah seperti lemak tak jenuh. Tetapi posisi atom hidrogennya itu pada posisi yang bersilangan, sehingga disebut trans. Kalau dia pada posisi yang sama, asam lemak itu bentuk kimianya atau bentuk struktur rantai kimianya itu bisa melengkung. Tetapi yang membuat dia melengkung itu oleh karena ikatan karbon dengan posisi H di sisi yang sama. Sekarang kalau bicara dengan trans fat, itu posisi hanya tidak di posisi yang sama tetapi bersilangan. Itu disebut trans. Jadi dari sini kita bisa mengenal istilah trans karena ditentukan dari posisi atom hidrogennya. Tidak pada sisi yang sama tetapi pada sisi yang bersilangan. Oke, pindah dia ya dari sisi yang sama dia pindah ke sisi yang berseberangan. Betul sekali. Oke. Dan kenapa bisa Om? Kenapa dia bisa pindah? Apakah itu ulah alam semesta terjadi begitu saja atau memang ini adalah ulah manusia? Baik, Gaby. Jadi kenapa dia bisa pindah? Ini pada dasarnya oleh karena ulah manusia tentunya. Bukan manusia yang biasa tetapi para ahli yang hebat-hebat. Mengapa itu harus dilakukan? Karena kalau berbicara mengenai lemak tak jenuh itu adalah lemak yang gampang rusak. Nah sekarang bagaimana lemak yang gampang rusak ini dibuat supaya menjadi lemak yang lebih tahan, lemak yang lebih awet. Caranya adalah dengan memindahkan atom hanya ke sisi yang berseberangan tadi. Maka dia akan menjadi awet. Jadi itu yang saya pada waktu yang lalu pernah mengambil contoh. Kalau ini adalah asam lemak jenuh, posisinya atau strukturnya memang sudah lurus. Tapi kalau asam lemak tak jenuh, dia bengkok atau melengkung. Nah, bagaimana supaya dia yang melengkung ini bisa jadi lurus? Maka harus menggunakan tekanan, menggunakan suhu, menggunakan injeksi, atau disebut menggunakan katalis untuk membuat lurus. Untuk apa supaya lurus? Supaya dia tahan lama juga. Sehingga kalau kita mau mengenal lemak trans ini, pada dasarnya lemak trans dibuat dari lemak tak jenuh, kemudian menggunakan tekanan tinggi, tinggi sekali. Menggunakan suhu tinggi, menggunakan injeksi hidrogen yang menggunakan katalis nikel. Sehingga sering kita dengar istilah, nanti kita akan lebih mengenal ada namanya hydrogenated fat atau partially hydrogenated fat, atau dalam bahasa Indonesia lemak terhidrogenasi. Nah, itu sama, itu adalah trans fat. Oke. Kalau yang lalu kita bahas bahwa kalau lemak tak jenuh ini biasanya dia akan tetap cair ya Om ya, walaupun di suhu rendah sekalipun. Sedangkan kalau lemak jenuh dia akan cenderung mudah mengental dan mengeras. Kalau lemak trans ini, apa ciri-cirinya? Baik, bagus sekali. Dengan kita tadi mempelajari atau membahas sedikit bahwa seharusnya lemak itu melengkung, tetapi dibikin lurus, sehingga dia jadi seperti lemak jenuh. Dia tersusun rapi. Tersusun rapi, maka ketika di dalam suhu ruangan pun, dia kental. Dia padat. Jadi itu untuk mengenalnya adalah seperti itu, dalam suhu ruangan tetap padat. Dan apa yang membuat dia lebih tahan adalah karena dia sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, sehingga kadaluarsanya lama. Dan
karena kadaluarsanya lama ini, maka sangat banyak digunakan oleh industri makanan. Jadi kalau Bapak Ibu boleh lihat di slide ada satu gambar yang saya buat di sana. Ada seorang bapak yang pergi ke toko. Dia ambil makanan ini, dia baca-baca, oh ada lemak transnya. Ambil yang lain, ada lemak transnya. Ambil yang satu lagi, ada lemak transnya. Akhirnya dia datang ke pemilik toko. Tuan, apakah ada makanan atau sesuatu yang lain yang tidak ada lemak transnya? Dia pemilik toko, oh ada. Rokok. Jadi maksudnya di sini adalah hampir semua yang ada di sana itu ada lemak transnya. Oke, dan mungkin ini sering kita tidak sadari ya. Judulnya adalah Terlalu Jahat Untuk Menjadi Sahabat dan bintang utamanya adalah lemak trans. Nanti kita mungkin akan pelajari kenapa lemak trans ini bisa menjadi sesuatu yang terlalu jahat untuk kita jadikan sahabat. Padahal kalau dilihat di ilustrasi Om tadi, dia akan selalu ada pada makanan-makanan yang diproduksi dari pabrik-pabrik yang sudah dikemas. Iya, jadi itulah yang disebut dengan lemak ciptaan manusia. Lemak ini atau trans fat ini hampir tidak ada secara alami. Ada sih, tetapi misalnya ada satu hal aku lupa, tetapi itu ada secara alami. Tapi umumnya trans fat itu adalah ciptaan manusia. Nah, apa bahayanya lemak trans? Banyak sekali. Mayo Clinic itu ada satu sumber penelitian atau banyak sekali lakukan penelitian oleh Mayo Clinic ini. Mereka mengatakan bahwa lemak trans adalah jenis lemak yang paling jahat untuk dikonsumsi dan menjadi penyebab masalah kesehatan yang berlipat ganda. Cuma bukan hanya menjadi penyebab masalah kesehatan, berlipat ganda masalah yang ditimbulkannya. Jadi lemak trans sangat-sangat berbahaya. Baik, ini menjadi sebuah jawaban ya, kenapa judul kita tadi Terlalu Jahat Untuk Menjadi Sahabat. Mungkin sudah tidak ada atau minim sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan dari lemak trans ini. Terus apa saja Om yang bisa kita dapatkan gitu ya? Mungkin dampak-dampak buruk yang kira-kira bisa kita dapatkan kalau mengonsumsi lemak trans. Baik, Gaby. Jadi yang jelas betul-betul harus dihindari. Itu yang pertama. Nah, apa akibat-akibat buruk yang dapat ditimbulkan oleh lemak trans ini? Ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tasnim Bhatia. Mungkin di slide Bapak Ibu boleh lihat. Dikatakan bahwa lemak trans merusak hidrasi, merusak kandungan air di dalam sel-sel kulit kita. Jadi semakin sedikit hidrasi yang ada di dalam kulit kita, maka akan semakin muncul kerutan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau supaya tetap kelihatan awet muda, jaga kulit itu tetap terhidrasi, jaga kandungan air di kulit itu tetap baik. Nah, masalahnya lemak trans ini, dia merusak keseimbangan hidrasi yang di kulit kita. Sehingga kulit kita cenderung kering. Kalau kulit cenderung kering, maka biasanya yang ditimbulkan adalah keriput, kulit kusam. Itu masalahnya. Ada juga penelitian yang lain dari Lisa Hayim. Dia adalah seorang ahli diet dan pendiri Wall Necessities. Apa yang dikatakan lemak trans dapat menyebabkan peningkatan peradangan yang pada gilirannya dapat menyebabkan tanda-tanda penuaan. Jadi kembali bagi para gadis, para ibu yang mau cantik, hindari lemak trans. Kalau bisa konsumsi lemak trans 0. Bukan cuma hindari sedikit, hindari total. Hilangi sama sekali dari makanan kita. Para ahli dermatologis mengatakan pada dasarnya ada 4 jenis makanan yang dihindari. Bagi Bapak Ibu atau terutama ibu-ibu atau kaum wanita yang mau tetap awet muda, mau tetap kelihatan cantik, ada 4 jenis makanan yang harus dihindari. 1, gula rafinasi. Itu juga penyebab penuaan dini. Produk susu dan susu. Itu juga harus dihindari. Mungkin pada beberapa episode yang lalu
Kita pernah juga membahas di sini tentang masalah susu kalau kita konsumsi. Dan yang ketiga adalah trans fat. Itu yang harus dihindari. Para ahli dermatologi atau ahli kecantikan menganjurkan hindari trans fat. Hindari apalagi alkohol dan rokok. Oke, baik. Ini untuk para wanita mungkin yang lebih concern kepada kesehatan kulit ya. Suka beli skincare, mahal lagi skincare-nya, berusaha ke dokter kulit. Ternyata ada satu hack atau satu tips yang bisa kita lakukan sebelum kita merogoh kocek lebih dalam untuk skincare kita. Hindari dulu lemak trans fat. Tadi Om Jeffrey katakan kalau bisa 0. Baik, saudara-saudara. Boleh saya koreksi sedikit? Bukan saya yang katakan. Para peneliti, yang mengatakan. Oke, betul sekali. Baik, sebelum kita lanjut membahas tentang lemak trans ini, kenapa harus dihindari, dan sebenarnya kita ini bisa tidak sengaja mungkin ya karena tersisip di dalam makanan kita. Dari mana asalnya kita bisa mendapatkan trans fat ini? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Kita kembali lagi dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Masih bersama dengan Om Jeffrey dan kita masih membahas tentang lemak trans. Dan alasannya mengapa perlu kita hindari. Silakan Om, selain tadi kita udah bahas tentang kulit dan masalah-masalah yang bisa ditimbulkan kalau kita konsumsi lemak trans. Apalagi Om? Baik, bahaya-bahaya yang lain yang bisa ditimbulkan oleh lemak trans. Yang pertama kita sudah sebutkan tadi. Ada banyak sekali bahayanya, tapi boleh kita pelajari beberapa dari antaranya. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa lemak trans adalah dari lemak yang tak jenuh, dipanaskan, diberikan tekanan dan hidrogenasi, dimasukkan hidrogen. Untuk bisa hidrogennya itu terikat, maka perlu namanya katalis. Dan katalis yang biasa dipakai adalah nikel. Nikel adalah logam berat. Nah, menurut para peneliti, Lucy Donolova dan kawan-kawan, penelitian mereka mendapati bahwa nikel adalah logam yang dapat hadir dalam produk yang mengandung minyak nabati yang dikeraskan. Itu lemak tidak jenuh yang dikeraskan. Karena digunakan sebagai katalis. Nikel dapat menyebabkan efek toksik, termasuk memicu kanker dan alergi. Jadi, kita tidak mau logam berat ini di dalam makanan kita. Dan ternyata itu ada di sana. Ada penelitian lain juga mengatakan mirip bahwa nikel dapat berbahaya untuk kesehatan manusia, yaitu menyebabkan gangguan sistemik secara menyeluruh, gangguan imunologi, gangguan kekebalan tubuh, gangguan neurologi, seperti gangguan saraf, gangguan reproduksi, gangguan perkembangan atau pertumbuhan, dan memiliki efek karsinogenik, penyebab kanker dan kematian. Jadi itulah nikel, walaupun memang ada penelitian lain yang mengatakan bahwa kandungan nikel di sana ada, walaupun ada tapi sangat sedikit. Mau sedikit atau mau banyak Bapak Ibu sekalian, bagi saya tidak mau ada logam berat di dalam makanan saya. Betul Jadi sekali. kalau kita mau menghindari logam berat di makanan kita, salah satu seperti penelitian sudah mengatakan tadi, hindari trans fat. Oke. Seperti juga lemak lain yang mungkin lebih kepada lemak jenuh. Lemak itu selalu dikaitkan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Apakah lemak trans ini juga ada hubungannya dengan penyakit jantung dan pembuluh darah? Oh, jelas sekali. Sangat jelas. Jantung dan pembuluh darah ini sangat beresiko apabila kita banyak konsumsi lemak trans. WHO mengatakan, Badan Kesehatan Dunia, menghilangkan lemak trans sangat penting untuk mencegah kematian di seluruh dunia, yang umumnya ditemukan di dalam makanan yang dipanggang, diproses,
dan menyebabkan kematian lebih dari 500.000 orang akibat penyakit jantung setiap tahun. Oke. Dan lemak trans itu adalah yang biasanya ada di sana. Jadi WHO sendiri sudah memperingatkan bahaya daripada lemak trans. Makanan yang dipanggang itu pasti mengandung lemak trans. Nah, penelitian yang lain oleh namanya Mensink dan Ketan di dalam The New Journal and the New England Journal of Medicine dikatakan seperti ini, bahwa lemak trans ini dia akan menurunkan HDL. Kita tahu HDL adalah kolesterol yang baik dalam tanda kutip. Kemudian dia meningkatkan LDL. Jadi LDL adalah kolesterol yang tidak baik. Kolesterol yang baik diturunkan, kolesterol yang jahat ditingkatkan. Jadi seharusnya kebalikan. Kita perlu kolesterol yang baik lebih bagus, lebih banyak. Kolesterol yang buruk ini kita harus hindari. Tetapi lemak trans ini merubah kolesterol yang baik jadi kurang, kolesterol yang tidak baik jadi banyak. Nah, pembuluh darah kita itu biasanya ketika kita banyak memiliki HDL di dalam darah kita, maka penimbunan kolesterol itu akan sangat-sangat banyak. Manfaat daripada HDL adalah untuk mengangkut timbunan-timbunan lemak ini. Jadi kalau kita turunkan HDL, maka kita hilangkan protein yang mengangkut kolesterol itu. Maka apa yang terjadi? Darah kita atau pembuluh darah kita terdapat banyak kolesterol yang menumpuk di sana. Sayang sekali. Dan penelitian mereka juga, pada penelitian yang lain mengatakan bahwa lemak trans meningkatkan trigliserida. Jadi kalau kita bicara HDL turun, LDL naik, trigliserida naik, itu adalah tanda-tanda penyakit jantung. Betul. Itu adalah disebut sebagai apa istilahnya, indikator bahwa seorang memiliki masalah dengan jantung dan pembuluh darah. Itu adalah awal Exactly. dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Baik, itu tadi kita udah beberapa ya mengetahui kenapa harus dihindari, dan sepertinya masih juga banyak alasan lain kenapa trans masih fat banyak. ini harus dihindari. Khusus untuk ibu hamil dulu, Om. Oke. Bagaimana dengan ibu hamil? Banyak sekali memang bahaya daripada lemak trans. Kita sudah bahas tadi untuk kulit, untuk jantung, untuk kanker juga. Sekarang bagaimana dengan ibu hamil? Ibu hamil sebaiknya menghindari lemak trans ini. Penelitian oleh Mayo Clinic mereka mengatakan bahwa lemak trans dapat menyebabkan pre-eklamasi. Itulah adalah salah satu komplikasi di kehamilan. Tekanan darah jadi tinggi, kadar protein jadi tinggi di dalam urin yang mengakibatkan kerusakan ginjal. Juga tanda-tanda kerusakan organ lainnya. Jadi bagi ibu hamil dianjurkan untuk hindari lemak trans. Ya, dan ada penelitian yang lain juga. Jadi Bapak Ibu, saat ini saya mencoba hanya menyampaikan penelitian sudah dilakukan mengenai lemak trans ini. Penelitian yang lain yang dipublikasikan oleh Reuters dikatakan bahwa semakin banyak seorang ibu mengkonsumsi lemak trans pada usia kehamilan, maka kecenderungan bayinya akan semakin besar. Nah, kalau bayi makin besar, maka mau nggak mau harus dilakukan sesar. Ya kan? Jadi kalau mau bayi lahir normal dengan ukuran yang normal, jangan ukuran raksasa, hindari lemak trans. Bukan kata saya sekali lagi, ini kata para peneliti. Betul. Jadi itulah dia. Peneliti yang lain juga dari Juliana Cohen. Mereka mengatakan ini penelitian yang melibatkan 1.400 wanita hamil. Dikatakan bahwa semakin tinggi asupan lemak trans oleh seorang wanita selama trimester kedua kehamilan, maka semakin besar bayinya. Sama dengan yang dikatakan tadi. Bayi-bayi cenderung memiliki peningkatan risiko diabetes dan penyakit jantung di kemudian hari. Jadi bayi yang lahir dengan ukuran di atas normal atau yang disebut giant baby, jumbo baby, itu biasanya atau cenderung bisa
mengalami masalah diabetes, penyakit jantung ketika bayi ini jadi dewasa nanti. Jadi kalau sayang bayinya, sayang anaknya, hindari lemak trans. Berarti konsumsi lemak trans ini tidak hanya membawa resiko pada ibunya, dan kalau tadi kita lihat preeklamsia yang mungkin bisa jadi eklamsia juga, itu adalah sebuah komplikasi yang serius ya. Betul. Seringkali berakibat tidak baik pada sang ibu dan juga bayi. Pun tadi sudah diberitahu juga untuk bayi ini resikonya bisa sampai bayi itu dewasa nanti ya Om ya. Baik, kita lanjut kepada adakah resiko lain untuk organ-organ yang lain? Kembali ini masih pada wanita lagi ini. Oh, masih pada wanita. Masih pada wanita. Kalau tadi untuk ibu hamil, sekarang untuk ibu, bukan ibu, jangan pada wanita, ibu, pada ibu yang umumnya. menikah atau kaum wanita yang belum menikah. Iya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Trans fat may raise risk of infertility. Oke. Jadi bagi mereka yang memiliki masalah dalam memproduksi sel telur bulanan, suatu kondisi yang dikenal dengan istilah infertilitas, ketidaksuburan, ada solusi yang bisa membantu mereka dengan cara yang mudah. Hindari kentang goreng, hindari brownies, hindari muffin yang terlalu banyak. Di mana semuanya mengandung lemak trans. Ini penelitian hanya pada wanita ya Om. Iya. Mungkin saja masih ada penelitian yang juga mengganggu infertilitas pada pria. Pada dasarnya mungkin sama. Kalau kebetulan penelitian yang ada yang dilakukan untuk wanita oleh Harvard University. Ya. Ini sangat tidak baik saya kira bagi kaum wanita. Lebih baik kalau seandainya kita mau sehat, Anda mau sehat, hindari. Betul-betul hindari lemak trans ini. Oke. Kalau kaum pria bagaimana? Kaum pria sama juga. Kalau terjadi pada kaum wanita, bisa terjadi kepada kaum pria. Karena lemak trans memang tidak bisa diajak bersahabat. Dari awal kita sudah sebutkan terlalu jahat untuk diajak bersahabat. Terlalu jahat untuk kita konsumsi sehari-hari. Nanti sebentar kita akan lihat yang seperti apa lemak trans, di mana kita bisa temukan itu nanti sebentar. Tetapi kita lihat lagi bahaya daripada lemak trans ini terhadap penyakit liver, penyakit hati. Menurut World Journal Hepatology, mereka menghubungkan lemak trans dengan perkembangan penyakit hati. Semakin tinggi konsumsi lemak trans, semakin tinggi resiko terjadinya penyakit hati, penyakit liver. Penelitian yang lain dilakukan oleh Madiha Dibi, dikatakan yang mendapati bahwa lemak trans memiliki hubungan langsung dengan penyakit hati. Langsung atau tidak langsung, lemak trans bisa mengakibatkan masalah pada liver. Dan biasanya kalau masalah pada liver kita nggak sadar. Kita tidak tahu liver kita bermasalah atau tidak. Walaupun sudah 50% liver kita rusak, kita masih belum tahu. Belum terasa. Walaupun sudah 60%, biasanya 70% ke atas sudah rusak, baru kita mulai rasakan masalah. Mulai tanda-tanda kok pucat ya, kok kuning ya. Padahal liver ini yang melindungi kita dari banyak toksin ya Om. Exactly, itulah yang membersihkan tubuh kita, membersihkan makan air, toksin, racun-racun yang kita makan, pestisida yang kita makan, di sana semua disaring. Jadi kalau seandainya sudah rusak dan sudah 70% rusak, untuk bisa kembali lagi itu sudah sangat sulit. Jadi apa yang kita lakukan? Jangan tunggu sampai muncul gejala penyakit liver. Sebaiknya jangan sampai itu terjadi, kita cegah. Salah satu caranya hindari lemak trans. Oke, kalau bicara tentang liver, kita ingat juga bahwa di liver itu memproduksi insulin, betul ya Mbak? Exactly, yeah. Dan apakah ada hubungannya lemak trans ini dengan diabetes yang hubungannya erat sekali dengan insulin? Pasti, sangat pasti. Karena penelitian yang lain juga, jadi kita bahas tentang penelitian dilakukan pada hewan. Dikatakan atau didapati bahwa sejumlah besar lemak trans membahayakan fungsi insulin dan glukosa pada hewan. Nah, penelitian seperti ini kan agak sulit dibuat langsung kepada manusia. Siapa yang mengambil resiko? Manusia dengan dikasih lemak trans yang banyak, baru dilihat, wah insulinnya bermasalah. Tidak ada yang mau mengambil resiko seperti itu. Bagi manusia mau nggak mau harus
Dilihat historisnya seperti apa, kehidupannya sebelum ini seperti apa. Pada manusia dilakukan penelitian untuk 80.000 wanita. Mereka mendapati bahwa yang mengonsumsi lemak trans memiliki resiko diabetes 40% lebih tinggi. Jadi setelah dipelajari bagaimana pola hidup kaum wanita ini beberapa tahun sebelumnya, dan 80.000 dari wanita yang dipelajari kehidupannya, 40% dari antara mereka atau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengkonsumsi lemak trans, di sini terdapat 40% lebih tinggi penderita diabetes. Wah. Jadi untuk menghindari diabetes, kembali Hindari lemak trans. Nah, itu tuh bukan cuma wanita, untuk pria juga. Ya itu harus dihindari juga. Jadi ya itulah kira-kira Gaby, untuk masalah diabetes, untuk masalah jantung, banyak sekali akibat berbahaya dari lemak trans ini. Itulah sebabnya sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya dihindari total. Oke, menarik sekali ini karena ada di sekitar kita, ada di makanan-makanan kita, tapi ternyata terlalu jahat untuk kita dan memang sudah sepatutnya kita hindari. Kita akan bahas lebih banyak tentang bagaimana trans fat ini menyusup di dalam makanan kita. Kemudian mungkin kita masih bisa menggali lagi beberapa penelitian ya Om terkait mengapa sih kita harus menghindari lemak trans ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Kita kembali lagi dalam program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Dan jadi pilihan kita nih, mau konsumsi trans fat atau tidak, seharusnya dihindari. Kita masih membahas tentang alasannya dulu nih Om. Masih ada nggak sih alasan kenapa? Kenapa kita harus menghindari trans fat? Walaupun tadi alasan-alasannya udah kuat sekali ya. Ya, memang sangat banyak alasan untuk kita harus menghindari lemak trans ini. Sangat banyak. Tadi kita sudah sebutkan untuk masalah jantung, diabetes, untuk kulit, untuk kecantikan, itu harus dihindari. Bagaimana masalah yang lain? Inflamasi. Trans fat didapati mengakibatkan inflamasi di dalam tubuh kita. Jadi konsumsi diet tinggi lemak terhidrogenasi atau diet lemak yang disebut trans fat ini meningkatkan produksi sitokin atau proinflamasi yang telah dikaitkan dengan aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah kita. Nah, kalau pembuluh darah keras, maka apa yang terjadi? Pembuluh darah ini tidak lentur. Tekanan darah tinggi mengakibatkan pembuluh darah bisa pecah. Nah, itu kalau terjadi di otak cenderung mengakibatkan stroke. Terjadi di tempat lain biasa mengakibatkan masalah yang lain tentunya. Tetapi umumnya biasa terjadi di otak. Jadi lemak trans ini harus dihindari karena bisa mengakibatkan inflamasi. Ada berbagai tanda inflamasi yang kita bisa lihat juga bagi anak-anak muda mungkin. Kalau inflamasi tentu adalah reaksi tubuh terhadap benda asing, sehingga tubuh memberi reaksi. Dan reaksi yang muncul bisa bersin, bisa gatal-gatal, bisa reaksi macam-macam, termasuk jerawat. Jerawat adalah salah satu reaksi tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi benda asing ini harus kita singkirkan kalau mau mengurangi jerawat, walaupun tidak total dari lemak trans, tapi salah satu. Kalau Bapak Ibu mau hindari jerawat, hindari lemak trans. Oke, itu dia ya. Masih menyinggung ya. Daripada kita skincare-nya mahal-mahal, kita coba dulu hindari lemak trans. Dan kalau saya tidak salah juga ya Om ya, inflamasi ini juga berhubungan erat dengan terjadinya banyak penyakit. Terjadinya obesitas dan juga penyakit-penyakit lain. Apakah berhenti di situ saja Om? Pengaruh buruk dari lemak trans ini. Oke, Gaby, jadi memang masalah yang lain yang bisa didapatkan dengan konsumsi lemak trans itu sangat banyak.
terutama inflamasi itu sangat erat hubungannya dengan berbagai masalah di tubuh kita. Jadi kalau kita bicara inflamasi, memang hampir semua masalah di dalam tubuh kita itu erat hubungannya dengan inflamasi. Jadi semua unsur yang mengakibatkan inflamasi ini sebaiknya dihindari. Termasuk hari ini kita bahas tentang trans fat. Yes. Jadi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh karena trans fat ini yang kita sudah bahas tadi masih banyak lagi. Mungkin waktu kita kurang. Bahayanya terhadap sistem saraf kita. Bahayanya terhadap penurunan fungsi otak kita. Jadi itu semua harus kita jaga. Mengakibatkan depresi, mengakibatkan obesitas atau berat badan yang berlebihan. Dan inilah yang harus dihindari. Kalau sudah obesitas, biasanya itu terkait dengan segala macam masalah di dalam tubuh kita juga. Jadi kanker, inflamasi sangat erat hubungannya juga dengan kanker. Seperti tadi kita sebutkan bahwa trans fat ini bisa membuat pembuluh darah kita menjadi keras. Bukan hanya itu, trans fat ini juga bisa membuat sel darah merah kita itu menggumpal. Nah, kalau sel darah merah itu menggumpal, maka kemampuan sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh kita itu berkurang. Kalau tubuh kita tidak mendapatkan oksigen yang memadai, apa yang terjadi? Ada banyak masalah yang dialami. Sel kanker adalah sel yang berkembang di tempat yang kurang oksigen. Jadi kalau supply oksigen ke tempat yang punya masalah atau bibit kanker, maka bibit itu akan otomatis jadi tumbuh berkembang. Sehingga trans fat sebaiknya dihindari untuk berhubungan dengan masalah kanker. Perubahan perilaku bagi anak-anak yang bisa disebut dikatakan hyperaktif. Coba kurangi atau hindari trans fat ini. Hindari trans fat itu akan sangat membantu. Ada banyak penelitian tapi sayang kita tidak punya waktu untuk itu. Jerawat dan lain-lain. Itu semua memiliki akibat negatif. Maksudnya diakibatkan oleh trans fat bisa terjadi jerawat seperti yang kita sudah singgung tadi. Jadi banyak sekali masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh trans fat. Oleh sebab itu tidak bisa diajak untuk bersahabat. Terlalu jahat. Betul. Untuk jadi jahat sahabat banget. kita. Banyak sekali dampak-dampak yang bisa terjadi dalam tubuh kita. Nah, Om, kita kan mau menghindari nih trans fat. Mungkin kalau dalam bentuk aslinya misalnya kita tidak konsumsi margarin, mentega sama sekali, itu mudah dilihat dengan mata gitu ya. Apalagi kalau kita biasa mengolah makanan kita sendiri. Tapi bagaimana dengan makanan-makanan yang sudah diolah, makanan olahan? Di mana trans fat ini menyusup atau bersembunyi? Oke, baik sekali. Sebelum kita melihat menyusup, mari kita lihat yang normal atau yang paling jelas di depan mata kita. Terbitan Kompas tanggal 23 September tahun 2020 secara gamblang menyebutkan bahwa lemak trans terdapat pada margarin, mentega putih, creamer, dan semua makanan minuman yang dibuat dari bahan-bahan ini, dibuat dari mentega. Sekarang kita berbicara mengenai martabak. Wah, kesukaan siapa tuh? Kesukaan siapa tuh? Martabak. Udah ada margarinnya di sana. Nah, kita ada sedikit mungkin di Indonesia kita agak sulit membedakan yang disebut dengan butter dan margarin. Dua-duanya kita sebut sebagai mentega. Butter yang biasanya dipakai dioles untuk roti itu umumnya terbuat dari lemak jenuh, bukan trans fat. Tapi kalau margarin itu adalah trans fat. Jadi kalau margarin tidak di dalam freezer pun, dia tetap padat, dia tetap tidak cair. Jadi karena trans fat itu lebih padat bahkan dari lemak jenuh. Mentega putih, kita tahu seperti apa itu. Creamer, jadi ini semua adalah yang di depan mata kita. Sekarang kita lihat yang tidak di depan mata kita. Secara tersembunyi. Semua makanan yang dibuat dari bahan-bahan tadi sudah pasti mengandung trans fat. Jadi baik itu kita bicara biskuit, apalagi ya? Wafer, nggak usah sebut merek ya. Semua itu
pasti mengandung lemak trans. Mau biskuit itu sesehat apapun klaimnya, Betul. tinggi serat, rendah garam, Iya. biasanya tetap akan terbuat dari Ada trans fatnya ya, Om? Kenapa harus pakai trans fat? Karena supaya dia enak dan tahan lama. Kalau cuma enak menggunakan lemak tak jenuh, enak juga. Tetapi hanya dalam hitungan 1-2 hari bahkan jam, rusak. Bahkan ketika dipanggang pun rusak. Jadi mau nggak mau harus menggunakan lemak yang tahan ini. Itulah lemak trans. Jadi Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat itu sering kita di slide mungkin Bapak Ibu boleh lihat bahwa saya foto ada satu kandungan nutrisi dari satu produk yang banyak dikonsumsi oleh bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga. Di sana yang saya lingkari dengan tanda merah ada lemak total 5 gram. Ada lemak jenuhnya 2 gram. Lemak transnya 0, kolesterolnya 0. Di Sedangkan mana 3 totalnya gram 5. ya? Iya. Totalnya 5, lemak jenuhnya 2 gram. Terus yang 3 yang mana? Sedangkan lemak trans 0, kolesterol 0. Nah, di situ yang jadi pertanyaan. Jadi memang ada aturan yang mengatakan bahwa lemak jenuh itu tidak boleh lebih daripada 2 gram per serving. Nah, sekarang tinggal bagaimana supaya dia di bawah 2 gram, bahkan bisa ditulis 0, tinggal perkecil jumlah sajiannya. Kalau mungkin sajiannya biasanya 50 gram, bikin 30 gram. Betul. Jadi dengan ditulis 0, ini dibulatkan. Kalau 0,499 di bawah 0,5, artinya 0,499 ini, kalau dibulatkan kemana? Jadi 1 atau jadi 0? Jadi 0. Sehingga ada alasan untuk menulis bahwa kandungan trans fatnya 0. Padahal bukan 0, ada di sana. Jadi itulah yang kita perlu waspada. Bapak Ibu sekalian, lihat baik-baik di kandungan makanan yang kita beli. Adakah di sana yang ditulis trans fat, atau ditulis hydrogenated oil, atau partially hydrogenated oil, atau partially hydrogenated vegetable oil. Itu semua sama, itulah trans fat atau lemak trans. Jadi itulah yang harus dihindari. Hati-hati kita membaca, lihat baik-baik. Jadi kalau kembali kepada ilustrasi tadi, ada seorang bapak yang datang ke toko, tanya, apakah ada produk yang tidak ada lemak transnya? Ada, rokok. Berarti umumnya produk yang ada di sana yang di dalam kemasan itu mengandung lemak trans atau trans fat. Baik, terima kasih banyak Om Jeffrey. Ini merupakan sebuah pengetahuan yang semakin dalam kita tahu tentang lemak. Mungkin kita tahu ya kita harus hindari makanan kemasan, tapi seringkali kita beli juga. Atau jajanan-jajanan pasar gitu ya, donat kentang, kesannya dari kentang gitu ya. Padahal kita tidak sadar makanan-makanan seperti ini mengandung lemak trans yang tadi sudah dibukakan kepada kita penelitian-penelitian yang menyatakan mengapa kita harus menghindari lemak trans. Om, kesimpulan. Oke, kesimpulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada kita. Lemak trans kita sudah bahas tadi, sudah jelaskan bahwa itu adalah lemak yang terlalu berbahaya untuk kita konsumsi. Jadi totally harus dihindari. Betul-betul singkirkan. Tapi kalau mungkin kita masih berpikir, oh ada sangat sulit untuk menyingkirkan, saya masih suka makan ini, makan itu, makan produk dalam kemasan ini, dalam tanda kutip kita sebut tadi martabak. Oh saya senang banget dulu. Tapi setelah belajar, itu jangan. Itu kalau boleh, hindari total. Tapi kalau mungkin sebulan sekali, oke lah. Tubuh kita masih bisa mentolerir dalam kondisi atau dalam jumlah yang sangat sedikit. Tetapi kalau sudah pagi kita makan olesan mentega atau olesan margarin di roti, kemudian snack kita makan wafer, kemudian makan biskuit ini, kemudian ya macam-macam. Itu semua mengandung lemak trans. Dan disitulah masalah yang akan menyebabkan segala masalah yang kita sebutkan tadi. Dari masalah kulit, sampai jantung, sampai diabetes. Segala masalah bisa muncul karena lemak trans. Jadi Bapak Ibu itu bukan sahabat kita. Sama sekali jangan pernah bersahabat dengan lemak trans. Lemak yang bisa jadi sahabat kita seperti yang kita sudah bahas pada episode yang lalu adalah lemak tak jenuh. Dari mana kita dapatkan itu? Dari tumbuh-tumbuhan paling bagus
adalah dia dalam kondisi alami. Semakin alami, makin bagus. Dia masih sangat seimbang. Kalau kita makan misalnya kacang, jangan sampai kacang itu kita panggang terlalu panas juga. Sayang, lemaknya rusak. Padahal kita mendapatkan lemak tak jenuhnya dari kacang. Demikian juga dari soya atau dari polong atau dari brokoli, jangan terlalu panas kita masak. Ya, secukupnya kita masih dapatkan lemak jenuh untuk kesehatan kita. Jadi sekali lagi, lemak trans adalah musuh yang harus dihindari. Itu saya kira, Gaby. Terima kasih banyak Om Jeffrey sudah berbagi bersama kita di sini. Semoga diberkati selalu dengan kesehatan dan Tuhan lancarkan pelayanan dan Amin, pekerjaannya. amin. Pemirsa di rumah, terima kasih banyak. Tidak hanya di rumah ya, dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah selalu menyaksikan program Total Health. Dan semoga episode kali ini bisa bermanfaat untuk kita dan kesehatan kita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan rumah baru yang mungkin akan membawa kita belajar lebih banyak lagi supaya kita bisa menjaga tubuh kita, kesehatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita bertemu kapan-kapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.